Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muda Suka. Masih bersama saya Dimas Permana. Oke, ini pembahasan yang menarik banget ya, santai dan pastinya ada dalam keseharian kita. Baik, kita akan membahas kali ini tentang anak ya. Jadi bukan bukan membahas anak tumbuh kembang, pola pendidikan, pola apa, enggak, karena ilmunya belum sampai ke situ ya. Itu pasti dibahas juga oleh pakar-pakar anak yang lain ya, yang sudah paham akan ilmunya, sudah spesialis di bidangnya. Baik, untuk anak kali ini pada kaitannya kita akan membahas pasangan yang akan memiliki anak dan mereka bahagia dengan momen tersebut, lalu pada akhirnya memotret sebelum sang bayi lahir ke dunia. Dan ada momen-momen yang harus diabadikan dan berkesan, karena ya ini akan dikenang suatu saat nanti. Maka dari itu banyak yang mengonsepnya dengan yang nggak biasa-biasa saja, yang unik. Dan karena itu akan menjadi kesan sendiri bagi masing-masing keluarga ya. Baik, kita awali. Anak itu ramai juga beberapa minggu terakhir ya. Mungkin setahun terakhir juga sudah mulai mencuat. Kabarnya ada seorang selebgram ya, beberapa selebgram juga yang mempopulerkan istilah ini ya. Karena sebelum kita sebut saja Gita Savitri ya, bukan beliau, dia mengatakan dia ingin child free, tidak ingin memiliki anak karena merepotkan lah, intinya seperti itu. Dan tidak akan menjadikan dirinya awet muda, karena memiliki anak mungkin kepikiran, mungkin butuh perhatian, mengganggu kesehariannya segala macam lah itu untuk Gita Savitri dan beberapa selebgram lainnya gitu. Karena mereka punya prinsip sendiri, dengan keyakinan sendiri, idealismenya sendiri. Ya kita tidak bisa memaksakan pendapat masing-masing ya. Itu kembali lagi ke masing-masing individu bagaimana mandang child free-nya itu. Baik, fenomena, walaupun sebenarnya kita lihat lagi ya, walaupun orang A, B, C menginginkan child free, apalagi di barat sana itu sangat populer sekali istilah child free, tidak ingin punya anak ya. Jadi kekeh dalam hatinya, apalagi kompak suami istri ingin tidak punya anak gitu. Jadi langsung ditaruh di pikirannya, tidak ingin punya anak, saya tidak mau punya anak karena punya anak mengganggu ini itu, mengganggu awet muda saya segala macam, mengganggu kesehatan mental saya, mengganggu keuangan saya, macam-macam istilah seperti itu. Tapi pada akhirnya hati kecil manusia itu tidak pernah bisa berbohong. Karena kenyataannya ada anak kecil itu ya, bayi, anak kecil, anak-anak ya, mereka yang malu-malu kecil ya, yang terlahir ke dunia dengan tidak berdosa, dengan suci, dengan segala kepolosannya gitu. Itu dalam hati kecil manusia pastinya suka gitu dengan anak kecil ya. Taruhlah seorang bapak-bapak atau ibu atau setiap orang, masing-masing orang, misalkan dia tidak suka dengan anak kecil gitu karena berisik, sering berlari-lari gitu kan, nangisnya kencang, lalu bikin berantakan, jadi merepotkan sana sini. Tapi pada hati kecilnya setiap manusia itu suka dengan keadaan anak kecil ya kan. Anak kecil dia bakalnya jadi penerus keluarga, apalagi misalkan anak kecilnya itu keponakan kita, saudara kita, bahkan juga ya tetangga dekat kita gitu ya. Seandainya anak kecilnya itu punya darah dengan kita, itu ada ikatan batin ya. Jadi kita dengan anak kecil tersebut pasti akan mempunyai hubungan suatu saat nanti gitu. Mungkin suatu saat nanti saling tolong menolong, saling membantu,
Karena kita sebagai manusia itu pastinya hidupnya harus saling membantu, apalagi dengan keluarga gitu. Suatu ketika ya pasti akan berhubungan lah, mau tidak mau gitu. Nah itu, kehadiran anak kecil pasti akan membuat bahagia gitu dalam hati kecil manusia. Walaupun seseorang itu sangat membenci, tapi pasti hati kecilnya ingin berkata dia suka dengan anak-anak ya, anak kecil gitu. Ya tidak bisa diungkapkan karena keegoisannya, kesombongannya, idealismenya ada yang harus ditutupi. Nah itu pada dasarnya kita semua manusia di bumi ini yang normal, yang umumnya itu walaupun sedikit kita pasti menyukai anak-anak, ya kan? Anak kecil, anak-anak, bayi. Ya, baik, momen memiliki anak itu adalah salah satu momen yang membahagiakan ya. Taruhlah seseorang pasang suami istri, mereka berharap punya anak, lalu suatu ketika mereka mendapatkan anak, itu pasti bahagia banget. Walaupun ada juga yang pasangan suami istri menunda ingin punya anak, tapi pada akhirnya mereka dapat anak juga, tetap aja dalam hati kecilnya mereka pasti bahagia gitu ya, karena ini adalah darah daging mereka, darah mereka, dan akan meneruskan keturunan mereka gitu. Yang lain lagi dengan cerita-cerita yang belum sah menikah tapi sudah, ya itu lain lagi ceritanya ya. Itu ya pada dasarnya juga mereka pasti akan merasa itu adalah anak kandung mereka, darah daging mereka. Nah, momen pada saat seorang istri mengandung bayi, hamil ya, itu adalah momen-momen yang bahagia gitu. Dimulai pada saat menunjukkan tanda positif sudah hamil ya kepada suaminya gitu. Lalu mengabarkan ke keluarganya gitu. Ada momen-momen yang haru, bahagia, histeris gitu kan, sampai yang pingsan sampai saking bahagianya. Itu macam-macam ya, masing-masing keluarga ketika awal-awal mendapatkan kabar punya anak. Nah, apalagi sepasang suami istri ingin mengabadikan momen mengandung anak mereka gitu, baik anak yang pertama, anak yang kedua, anak ketiga. Kalau untuk anak yang pertama itu excitednya sangat luar biasa ya, happy banget gitu, karena pertama kalinya dalam perjalanan hidup sepasang suami istri ini mereka punya momen cerita baru, chapter baru, mereka akan punya anak ya, hasil keturunan antara suami dan istri bercampur menjadi anak itu pada saat momen-momen pertama itu sangat luar biasa sekali perasaannya ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, yang untuk kehamilan yang kedua, ketiga, keempat itu sama saja bahagia gitu, tapi tidak sebesar perasaan bahagia untuk pertama kalinya gitu ya. Kita untuk menyambut momen pertama kalinya itu, setiap manusia, setiap orang itu pasti itu excited ya, karena pertama kali itu yang bakal dirasakan dan dikenang seumur hidupnya gitu, karena yang pertama itu pasti akan berkesan. Nah, baik, setelah momen-momen bahagia ini, biasanya kalau yang sangat excited itu dari mulai dapat test pack, dari mulai mengabarkan ke orang tua, itu biasanya sepasang suami istri itu refleks ya, merekam dalam bentuk foto, di foto test packnya, foto bareng gitu. Lalu momen-momen kalau istrinya pengen ngecek pada saat dia ngetes ya, setelah test packnya diurin, digoyang-goyang, direkam, itu juga dan ternyata positif, lalu direkam. Nah, itu juga momen-momen yang keren ya, di video gitu. Itu akan menjadi cerita di masa mendatang gitu. Lalu apalagi di foto ya kan, foto-foto pertama kali, foto-foto test packnya. Lalu yang kedua, setelah ke dokter, di foto USG ya, foto USG
itu kandungan janin pertama kali 1 minggu, 2 minggu itu difoto kan, karena ingin tahu perkembangannya gitu. Lalu kalau untuk suami dan istri yang tidak ingin melewatkan momen, foto-foto itu akan foto-foto USG itu akan difoto dan diabadikan sendiri untuk mengingat momen yang sangat berkesan itu gitu. Sampai seterusnya pasangan suami istri yang sudah dirasakan, yang sudah ada sebelumnya, mereka pasti akan memikirkan untuk proses maternity shoot. Ini sebenarnya tren ini bisa antara terkenal dan belum terkenal di Indonesia ya, karena sepasang suami istri yang sadar momen pasti akan tahu momen-momen penting itu maternity shoot. Jadi pada maternity shoot itu pada saat perut sang ibu membesar ya, itu difoto. Kalau sudah keluar anak kan sudah istilahnya sudah baby born, sudah anak-anak, foto anak-anak. Tapi kalau maternity photoshoot itu masih di kandungan dengan menunjukkan momen dimana sang ibu masih mengandung anaknya ya, yang dengan perut yang besar itu. Nah, momen-momen maternity photoshoot ini itu banyak dilakukan oleh sebagian besar suami istri yang tahu akan pentingnya momen ini gitu. Jadi kalau misalkan suami istrinya memang cuek, memang ya sudah hamil ya hamil, diperiksa sudah nggak ada dokumentasinya pun yang hanya sekedarnya gitu, itu pun ya nggak masalah gitu, karena masing-masing keluarga kan beda gitu. Tapi tren sekarang ini di mana media sosial sangat berkembang, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook segala macam. Kalau suatu tren itu foto atau video itu menyebarnya sangat luas ya. Jadi misalkan selebriti A photoshoot, maternity photoshoot. Nah, orang-orang pasti akan tahu juga, hampir sebagian orang tahulah pentingnya maternity photoshoot gitu. Oh, udah dicontohkan oleh Atta Halilintar dan Aurel misalkan, dan pernah dilakukan juga oleh Raffi Ahmad, Nagita, segala macam gitu. Jadi ya tren photoshoot ini antara sudah umum dan ya belum terdengar gitu, khususnya untuk suami istri yang emang dasarnya cuek dan kurang memperhatikan dan pemalu juga, yaitu masing-masing kembali kepada keluarganya sendiri. Baik, kalau untuk teman-teman ya yang sudah menginginkan untuk melakukan foto maternity ya, atau maternity photoshoot, itu biasanya untuk yang pertama kalinya punya anak itu akan awam ya, walaupun sudah tahu foto-fotonya, referensinya seperti ini gitu. Tapi untuk yang misalkan tidak ada kenalannya yang pernah melakukan photoshoot, tapi ingin melakukan photoshoot sendiri gitu, mereka itu bingung harus seperti apa yang dipersiapkan itu seperti apa gitu. Dan kadang-kadang juga walaupun sudah bertemu dengan fotografer atau dengan yang biasa mengadakan photoshoot ya, itu biasanya mereka pasangan suami istri ini kadang-kadang ngeblank juga, karena ya benar-benar nggak tahu apa yang harus dilakukan, pengetahuannya pun belum banyak banget soal maternity photoshoot gitu. Ya ini nggak masalah, karena pastinya juga akan dijelaskan oleh fotografer gitu, ataupun dengan yang menyediakan jasa photoshoot, maternity photoshoot itu gitu. Dan nggak ada salahnya juga kalau kita ingin melakukan maternity photoshoot, kita udah tahu dulu nih apa yang akan dilakukan, persiapan apa yang harus disiapkan ya. Maksudnya peralatan apa yang harus disiapkan, mungkin ada properti segala macam dan lain sebagainya, dari mulai persiapan, perencanaan sampai mulai melakukan photoshoot gitu. Baik, ini kita akan membagikan ada 7 hal yang harus diperhatikan sebelum kita foto maternity. Jadi ini buat kehamilan yang pertama khususnya, itu ingin yang berkesan dan tidak ingin melewatkan momen-momen yang penting dalam
maternity ini gitu. Baik, kita mulai. Yang pertama, 7 hal yang harus diperhatikan sebelum foto maternity. Yang pertama itu waktu yang tepat saat pemotretan. Jadi waktu yang tepat itu bagusnya kalau ingin ada foto story itu dari mulai ini ya, dari mulai usia kandungan itu sudah mulai difoto sejak ya kalau ingin punya cerita ya. Jadi ada juga yang prosesnya dengan kostumnya yang bagusnya sih kostumnya sama ya dari minggu pertama sampai mau keluar, sampai perutnya sudah keluar anak gitu. Biasanya orang-orang itu menggunakan baju yang sama. Jadi usahain ya bajunya yang longgar kayak daster yang oversize nggak apa-apa, karena bakalnya kan di bulan keberapa perutnya akan membesar, bajunya kan masih cukup. Jadi dari minggu pertama sampai sampai keluar melahirkan itu bajunya yang sama gitu. Jadi akan kelihatan tuh, ini minggu pertama perutnya masih rata, minggu kedua sudah besar, lalu di bulan keberapa sudah membesar gitu. Nah, ini yang disarankan itu kalau ingin melakukan maternity photoshoot yang benar-benar ada di studio itu, diusahain itu di saat kehamilannya masuk di usia 7 sampai 8 bulan. Itu kenapa? Karena di perutnya itu sudah terlihat membesar ya, dan apa ya, jadi kelihatan banget perbedaan mencolok. Ibunya sudah mulai badannya pun membengkak ya ibu hamil bagaimana kan, membengkak semua badannya. Tapi di situ kelihatan ada perut yang menjadi pusat perhatian. Nah, di situ di usia-usia 7 sampai 8 itu usia yang bagus itu. Jadi perut bayi nggak terlalu berat, nggak masih bisa berjalan kan. Kalau udah masuk ingin melahirkan di bulan ke-9 itu mungkin agak kesulitan gitu. Jadi baiknya di usia 7 sampai 8 bulan kehamilan. Nah, baiknya itu untuk waktunya lagi, apakah jam berapa ya kan, itu disaranin di momen-momen di waktu pagi ya, antara jam 6, 7, 8 sampai jam 8 lah. Lalu atau kalau enggak sore ya kan, jam 4, 5, 6 gitu, mulai sunset itu. Karena pertama itu akan berpengaruh ke mood. Kalau mood pagi itu masih fresh, masih cerah, masih ada semangat, masih yang ya enak lah untuk difoto gitu. Apalagi dandannya pagi-pagi, cuacanya masih sejuk gitu. Apalagi kalau fotonya di outdoor ya, itu sangat mendukung karena nggak panas, karena masih ada udara sejuk gitu. Apalagi sore hari kan sudah mulai dari siang, transisi dari siang menuju malam, itu udara mulai teduh, mulai banyak awan-awan. Apalagi foto outdoor di pantai itu sudah bisa dapat sunrise, maksud saya sunset, golden hour dengan langit-langit yang dramatis, awan-awan yang estetik gitu. Itu disaranin pagi atau sore gitu, baik di outdoor maupun di dalam studio gitu. Karena di dalam studio pun sama moodnya. Kalau pagi itu moodnya masih cerah, masih yang ada ide ini gitu. Atau kalau di sore hari juga ada ide ini. Kalau misalkan siang hari jam 10, jam 11, jam 12, itu yang pertama udara udah mulai panas ya, suasana walaupun di dalam studio, tapi itu pun sudah mulai jam hektik karena jam-jam sibuk akan mulai mendekati ya. Mulai jam 12 itu akan mulai sibuk-sibuk, ingin mempercepat ini itu, akan masuk jam makan siang, akan masuk jam istirahat, sholat segala macam. Dan itu pun apalagi outdoor itu sangat tidak disarankan karena udaranya sangat terik-teriknya pada jam itu gitu. Baik, ini tadi lupa memberitahu, ini kita dapat dari Pop Mama ya kan. Ini tipsnya simpel dan kita bisa mempraktekannya.
7 hal yang harus diperhatikan sebelum maternity. Tadi waktu yang tepat untuk pemotretan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi disarankan pagi ataupun sore ya. Lalu yang kedua, tema yang sesuai. Nah, tema itu banyak banget ya. Ada, kalau kita bagi dua deh, sederhananya itu bagi dua, tema yang formal atau tema yang casual, yang bebas santai gitu. Kalau tema yang formal itu ya biasanya cenderungnya ke arah elegan, rapi, dengan terlihat berwibawa, terlihat apa, meriayeni lah gitu, lihat kayak wah apa namanya, terlihat sangat tertata gitu. Jadi kalau untuk tema-tema kayak gini biasanya pihak perempuan itu akan berdandan dengan formal, dengan baju kebaya misalkan, dengan yang rapi. Dengan kalau laki-lakinya juga dengan baju yang rapi gitu, dengan tidak harus dengan jas, tidak harus dengan gaun ya, tapi rapi sekali gitu ya. Foto plek, rambutnya pun rapi gitu, rambut yang dengan make up yang paripurna lah gitu. Itu sangat di apa, terkonsep sekali untuk foto yang formal gitu. Ada kesan yang ingin dibawa, kesan mewah, elegan gitu. Ada lagi tema yang kedua, tema casual. Tema casual itu bahasanya sangat luas sekali, bisa berbagai macam tema, berbagai macam gaya, mood gitu, suasana, segala macam. Dan banyak, kalau artis-artis itu biasanya menggunakan dua tema ya. Jadi satu tema yang biasanya, yang tema yang pertama itu yang formal, yang elegan, itu bakalnya fotonya kalau dicetak untuk dipajang di ruang tamu gitu. Itu kan ngaruh ke personal branding gitu. Jadi kesannya, oh keluarga ini mewah, elegan gitu, dan keluarga ini fotonya sangat berwibawa, bijaksana kayak gitu. Dan kalau untuk tapi kalau tergantung juga kepada pasangan suami istrinya, apakah memperhatikan hal-hal itu atau lebih bebas lagi. Jadi memilihnya yang kedua, nggak peduli, nggak terlalu memikirkan tentang kesannya segala macam ya, karena mereka emang pribadinya pun pribadi yang suka fun, suka yang kreatif gitu. Cocoknya tema yang kedua, yang casual gitu. Jadi kalau misalkan ada tema-tema yang rumit ya, jadi misalkan sang istri punya cita-cita ingin fotonya ala-ala princess Putri Duyung, itu kan agak-agak ribet ya. Jadi dia harus konsultasi dengan stylist, dengan studio yang bisa disewa segala macam. Itu apalagi tema-tema yang di luar nalar gitu, yang apa namanya, ingin fotonya di Paris padahal kita ada di sini di Indonesia gitu. Ya nanti kan jadinya kan backgroundnya diganti oleh fotografernya segala macam, tapi disesuaikan temanya di Paris gitu. Ya itu perlunya tema udah ditentukan dulu oleh masing-masing pasangan suami istri itu. Ingin tema seperti apa, lalu didiskusikan dengan fotografer, maupun kalau ada jasa vendor foto maternity photoshoot bisa dikonsultasikan. Nanti mereka ada stylist dan jatuhnya juga baju-baju yang harus disiapkan gitu. Ada, kalau untuk baju sendiri kan, kalau custom itu pasti akan menambah biaya lagi, apalagi tema-tema tertentu gitu. Itu yang manapun itu sah-sah aja, karena tergantung keluarga masing-masing, tergantung budget, tergantung konsep dan kesan, tergantung kesan yang ingin didapat gitu. Oke, untuk yang ketiga adalah pemilihan fotografer. Jadi kalau untuk di zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk menentukan fotografer yang cocok untuk tema yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau sekarang udah banyak muncul
di media sosial maupun di TikTok, fotografer-fotografer itu biasanya memajang hasil karyanya di media sosial, portofolio ya. Jadi mereka sudah memotretnya tema apa aja gitu, dengan klien seperti apa saja gitu, dengan apa, dengan gaya yang seperti apa saja, itu biasa sudah dilampirkan di portofolionya gitu. Bahkan kalau beberapa fotografer juga, karena sekarang musimnya TikTok dan YouTube, mereka pun memberikan behind the scene kegiatan mereka, photoshoot mereka di akun-akun TikTok itu dengan bentuk video gitu. Oh, ini cara kerjanya seperti ini. Jadi kita sebagai calon klien bisa melihat fotografer ini kayaknya asik nih, mengarahkan gayanya kayaknya di TikTok kelihatannya asik gitu. Apalagi di hasil di portofolio Instagramnya, fotonya banyak yang like, banyak juga yang komen bagus. Itu bisa jadi referensi. Jadi seenggaknya kita menilai dari fotografer itu sudah di 80% kita sudah tahu fotografer itu akan seperti apa, hasilnya seperti apa, cara kerjanya kita bisa lihat di media sosial maupun di websitenya. Mungkin bila ada yang fotografer yang eksklusif, yang lebih profesional lagi, dia punya website sendiri ya, menampilkan segala macamnya gitu. Nah, ini juga bisa dari referensi untuk teman-teman yang sudah pernah memakai jasa fotografer A, B, C, D, bisa jadi referensi. Kita bisa tanya, ini seperti apa nih hasilnya, enak gak sih seperti ini nih, kita kalau pengen konsep seperti ini bisa nggak sih fotografernya. Nah, itu bisa dicari-cari fotografernya seperti apa gitu. Bahkan kalau kita niat yang tanpa biaya itu, ya kita bisa mempekerjakan saudara sendiri, nanti fotonya seperti ini nih, walaupun spesialisasinya bukan photoshoot, bukan motret di photoshoot, tapi dia bisa memotret, ibaratnya dia punya dasar yang bisa diterapin gitu. Dia punya ilmu lightingnya, dia punya ilmu mengatur kameranya, bagaimana mendapatkan foto yang bagus. Tinggal kita arahkan seperti apa kita ingin hasilnya gitu. Kita bisa mencontohkan foto ini, lalu kita berikan ke saudara maupun kenalan kita. Nanti pasti akan dikomunikasikan sampai akhirnya kita bisa foto seperti itu gitu. Jadi itu pun mungkin biayanya lebih murah karena dari teman sendiri, dari keluarga sendiri. Nah, itu bisa juga dilakukan ya. Jadi bisa fotografer walaupun dia spesialisasinya bukan materi di photoshoot, tapi kita bisa mengkomunikasikannya gitu ya kan. Apalagi kalau properti yang dibutuhkannya ini itu, kita bisa menyiapkan sendiri. Fotografer pun bisa membantu properti tambahannya seperti apa gitu. Dan yang keempat adalah makeup yang tepat. Jadi kalau teman-teman yang untuk khususnya pihak wanita yang ingin tema tertentu, itu makeupnya harus sesuai ya. Jadi jangan sampai temanya tema glamor tapi makeup yang pucat, yang gotik. Yaitu kan kalau kita nggak sesuai baju dengan temanya, apalagi makeupnya kesana kesini, itu kan hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Jadi ya ini seperti mencari fotografer tadi, mencari makeup artist juga, teman-teman bisa lihat dari hasil karyanya makeup artist tersebut. Sama juga biasanya makeup artist sekarang sudah sudah ada konten-kontennya gitu. Dia di balik layar makeup ini, makeup A, B, C, D gitu. Jadi teman-teman tinggal milih aja. Kalau yang formal itu sangat butuh makeup artist, tapi kalau untuk yang non formal ya disesuaikan, bisa sendiri, bisa makeup sendiri gitu kan. Dan tidak sedetail untuk yang formal maupun yang tema-tema yang detail gitu. Jadi kalau untuk non formal atau casual itu kita nanti lihat ada contoh-contohnya ya setelah ini ya. Yang kelima itu adalah pemilihan wardrobe. Nah, wardrobe ini
kita harus menyediakan bajunya seperti apa gitu. Yang pasti kita bisa memakai wardrobe yang sudah ada gitu. Biasanya kalau kita ingin menyewa, lalu fotografernya bekerja sama dengan penyedia wardrobe itu, kita tinggal milih ini ingin baju yang ini gitu. Sudah ada, kita sesuaikan dengan nanti tema konsep make upnya seperti ini gitu. Nanti propertinya ini gitu. Tapi kalau wardrobe-nya ingin yang beda gitu, nggak sama dengan tema-tema yang lain, teman-teman bisa juga mencari referensi sendiri gitu. Dengan misalkan foto contohnya udah ada nih, foto misalkan pangeran Inggris seperti ini. Nah, teman-teman bisa cari sendiri bajunya, seperti yang mirip nih seperti ini nih. Nanti tinggal cari di toko-toko kayak Uniqlo, atau di Matahari, atau di toko-toko baju lainnya gitu. Teman-teman juga bisa custom wardrobe seperti apa. Nah, itu dia. Jadi pemilihan wardrobe itu sangat penting untuk menunjang konsep teman-teman gitu. Makeup konsepnya misalkan konsepnya di hutan tapi wardrobe-nya di padang pasir, itu kan nggak masuk juga gitu. Itu memang harus sejalan ya, make up, wardrobe, dan tema yang ingin dilakukan. Baik, yang keenam adalah properti foto. Jadi properti foto ini akan menunjang foto seperti apa yang foto-foto seperti apa yang akan teman-teman hasilkan. Jadi ingin temanya, misalkan temanya yang agak nyeleneh kayak petugas polisian gitu, ya harus di propertinya ya ada peluitnya, ada segala macam yang akan mendukung tema itu gitu. Apalagi temanya pemadam kebakaran, ya kan harus ada properti fotonya, backgroundnya harus ada mobil pemadam kebakaran, lalu memakai apa itu yang tabung yang buat menyemprot apar buat menyemprot kebakaran kalau di ruangan itu, di mal-mal itu harus disiapkan juga properti fotonya yang menunjang gitu. Apalagi kalau teman-teman ingin konsepnya yang beda dari yang lain gitu, ingin siram-siraman, dia harus menyediakan air yang berwarna-warni, atau temanya ingin ada kembang api, ada light painting, itu harus menyiapkan api-apinya, kembang apinya gitu, seperti apa hasilnya, ada smoke bomb. Itu properti itu yang mendukung tema itu harus disiapkan. Kembali lagi nanti didiskusikan dengan fotografer maupun stylist lainnya gitu. Ini pentingnya semua tema itu, kalau teman-teman pengen sesuai hasilnya ya harus banyak komunikasi dan koordinasi dengan tim gitu. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet ya tinggal bilang aja ke vendornya atau fotografernya, ya pengen seperti ini, tolong siapin ini uangnya, itu nggak masalah juga gitu. Jadi teman-teman tinggal datang di hari pemotretan, jadi udah tinggal menunggu hasilnya gitu. Yang ketujuh itu pemilihan pose. Jadi pose-pose material di photoshoot itu tidak boleh terlalu sulit karena mempertimbangkan bayi di dalam kandungan ibu ya. Jadi nggak bisa yang jongkok, yang sulit, itu kan agak membahayakan juga untuk ibu-ibunya. Jadi perlu dipilih pose-pose yang aman untuk sang ibu gitu. Jadi walaupun temanya ramai, nggak mungkin juga ibu-ibu melompat gitu. Ya itu sangat khas sekali untuk foto-foto maternity itu, ibu-ibunya kalem. Yang mungkin yang banyak bergerak suaminya gitu, atau orang-orang lain di sekitarnya. Tapi ibu-ibu itu nggak boleh terlalu banyak gerak yang sulit ya, karena akan sangat bahaya sekali untuk janinnya gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk pemotretan maternity photoshoot. Nah, jadi pose-posenya juga perlu diperhatikan. Yang harus wajib ada itu tampak samping. Jadi kelihatan dari samping membesarnya seperti apa, ya kan? Nanti dengan pose dipadukan dengan suaminya bergaya seperti ini gitu. Samping kiri, samping kanan, lalu tampak depan. Setelahnya itu foto-foto dengan gaya bebas gitu. Ya, yang penting itu yang perlu ditonjolkan dari sampingnya itu, ya kan. Ibu hamil kan membesar, tapi membesarnya kan ya terlihatnya dari samping. Kalau dari depan ya melebar gitu. Melebar juga ya sedemikian rupa biar terlihatnya
lebih estetik gitu. Karena ibu-ibu kan pasti biasanya kalau ibu-ibu yang nggak mau kelihatan gemuk, mau nggak mau di foto maternity ini ya pasti kelihatan gemuk gitu, pasti kelihatan beda gitu ya. Gimana caranya ibu-ibu yang photoshoot itu tetap terlihat estetik, tetap terlihat cantik, tetap terlihat menarik, tetap terlihat menonjol. Nah itu PR yang harus dikerjakan antara pihak klien dan fotografer dan pihak lainnya. Baik, itu tadi 7 hal yang harus diperhatikan dalam sebelum melakukan maternity photoshoot. Itu hal-hal yang mudah ya kan, nggak ada yang sulit sebenarnya, karena semua itu balik lagi asal kita udah ada contohnya, asal kita komunikasikan, semua itu akan sangat mudah dilewati dan dilakukan. Dari mulai persiapan, wardrobe, tema, properti, posenya seperti apa, sudah ada bayangan, ya sudah tinggal melakukan eksekusi di hari pemotretan. Baik, tadi udah dijelasin 7 hal yang harus diperhatikan saat kita ingin melaksanakan maternity photoshoot. Itu menarik banget ya. Jadi suatu experience yang nggak bakal bisa dilupain oleh masing-masing pasangan pengantin yang ingin melakukan maternity photoshoot. Jadi itu adalah momen yang sangat berkesan ya, karena itu mengabadikan kelahiran anak ya, walaupun ya bisa jadi anak yang pertama, walaupun anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Kalau untuk anak yang pertama excitednya sangat luar biasa, lalu untuk anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu bisa, kalau ingin merasakan suasana yang beda, yaitu melakukan materi photoshoot dengan tema-tema yang berbeda gitu, yang biar nggak ngebosenin, biar ada yang membedakan dari maternity photoshoot yang kelahiran anak yang pertama gitu. Setelah kita memperhatikan apa aja yang harus dipersiapkan pada saat kita melakukan photoshoot, kita akan melihat inspirasi materi photoshoot yang kocak. Jadi ini nggak bakal ngebosenin, nggak bakal ada yang nyamain ya, dan juga bakal jadi sesuatu yang sangat berkesan gitu kalau kita punya foto seperti ini gitu. Jadi nggak ada yang umum gitu, nggak ada yang nyamain ya. Kalau yang umum itu kayak misalkan kita bisa lihat yang ada di sosial media ya, artis tuh photoshootnya seperti ini, memakai baju adat, jadi peri. Biasanya yang umum tuh jadi ibunya jadi bidadari gitu, jadi peri, jadi Tinkerbell, jadi mermaid gitu, atau dengan gaun yang anggun. Bahkan kebanyakan juga yang terbuka gitu kan. Itu kan untuk yang non muslim biasanya memakai hijab, lalu tetap dengan konsep-konsep yang anggun segala macam itu secara umum ya, dan tetap nggak masalah, karena konsep-konsep umum seperti ini juga pasti temanya dan busananya pun pasti akan berbeda satu sama lain. Baik, untuk yang maternity photoshoot kocak ini idenya di luar yang sudah ada ya di mainstream. Kita akan lihat maternity photoshoot kocak yang pertama. Ini dia maternity photoshoot yang pertama, judulnya Dipompa Keluar Baby. Nah, seperti apa fotonya? Ini dia fotonya. Jadi ini foto yang bercerita ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau pasangan suami istrinya sadar akan momen, mereka akan mulai merekam momen-momen kehamilan ini dari mulai usia awal kandungan mereka gitu, dari mulai perut sang ibu masih rata, lalu sampai ada perkembangan berbeda kan, bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan ketujuh, sampai akhirnya sang baby keluar. Nah, itu akan menjadi momen yang
pasti sangat ditunggu-tunggu. Syaratnya untuk melakukan photoshoot seperti ini, bajunya harus sama. Nah itu tadi, kalau yang tidak suka baju ketat bisa menggunakan baju-baju longgar ya, daster segala macam yang oversize. Itu harus dipersiapkan dari usia awal kandungan. Tapi kalau misalnya sudah pede, bajunya ya ini aja deh. Tapi usahakan bajunya yang berkaret ya, karena kan kasihan perutnya kalau semakin besar nanti nggak cukup, malah jadi kesakitan kan, nggak enak juga dipakai, dan ada bahayanya juga gitu. Ini disarankan yang satu hal yang pasti harus ada bajunya yang sama gitu, wardrobe-nya yang sama gitu. Usahakan juga ya make upnya sama gitu. Tapi kalau rambut dan lain-lain ya menyesuaikan saja lah, nggak apa-apa juga. Yang pasti kalau di awal bulan itu misalkan suaminya rambutnya belum gondrong, tapi di bulan ke-8 sudah gondrong banget gitu, ya nggak masalah juga ya, agak beda di penampilan ya. Tapi kalau disaranin sih sama aja gitu. Jadi seolah-olah ceritanya itu dalam satu hari gitu. Jadi bisa kita lihat di foto ini, yang foto pertama ya di kiri atas itu masih lurus, masih rata perut sang ibu, dikompa tuh sama suami ya. Lalu di foto yang kedua di sebelah kanan ya, baris pertama sudah mulai membesar tuh si baby. Nah itu mungkin udah di bulan kedua apa ketiga ya kan. Lalu di gambar ketiga ya, di kiri itu di baris kedua sudah suaminya jongkok, itu sudah difoto. Kira-kira istrinya ya sudah masuk bulan ketiga keempat ya kan. Lalu semakin besar akhirnya baju istrinya pun dibuka. Jadi ya alami kan, ini kok semakin besar, wah udah nggak muat, bajunya dibuka, tapi masih ada baju dalamnya tank top putih itu. Sudah mulai besar lagi, beda ya, mungkin di usia 5 atau 6 bulan. Lalu mungkin juga ini 7 bulan lah. Dan setelah itu di foto kelima bayinya brojol. Nah ini menarik banget. Lalu di foto ke-6 akhirnya mereka berfoto bersama baby. Ini menunjukkan kalau ini ceritanya satu hari, walaupun pada kenyataannya ini memakan waktu dari bulan pertama sampai usia kandungan 9 bulan ya kan. Apalagi setelah 9 bulan setelah melahirkan, istrinya perlu istirahat beberapa kali sampai sanggup dan sampai bisa berdiri gitu. Di foto yang terakhir yang mereka foto bertiga dengan anaknya ini gitu. Jadi ini seolah-olah dalam satu hari ya kan. Nah teman-teman yang mau konsep seperti ini sangat bisa dilakukan. Jadi di Indonesia kan ada tambal ban. Nah itu kalau yang lebih banyak lagi di pom bensin SPBU Pertamina sekarang ini pasti ada tambal ban nitrogen. Nah itu dijadiin juga bisa tuh, dari mulai kehamilan usia pertama, spotnya di situ aja, tempatnya di situ aja gitu, dengan baju yang sama dari mulai atas ke bawah, dari mulai baju, celana sampai sepatu gitu harus yang sama. Jadi di cerita 9 bulan kehamilan dirangkum jadi satu cerita utuh gitu, seolah-olah itu kejadian satu hari. Dipompa, membesar, brojol. Itu konsep yang pertama. Dipompa keluar baby, ala-ala tambal ban ya. Ini bisa dicoba banget. Teman-teman yang mau nyoba konsep ini bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut kita ke foto selanjutnya. Maternity photoshoot kocak, anjing ngebosenin. Yang nomor 2, besar baby di dalam perut diibaratkan buah. Nah, ini juga masih sama, menceritakan proses dari awal sampai kehamilan, kelahiran, tapi dengan konsep yang kreatif, nggak umum ya. Nah jadi ini foto ini bisa dilakukan sendiri ya, nggak perlu mengundang fotografer ya kan. Seperti foto pertama juga, ini bisa sendiri ya, bisa dengan timer, bisa juga minta tolong orang yang ada di rumah. Kalau menurut saya sih dengan timer aja ya. Tripodnya ditaruh di tempat yang sama, ditandain tuh, ditandain, jangan digeser-geser. Nah ini di foto yang buah ini
Di bulan pertama, di awal kelahiran tuh masih rata, itu masih sebesar biji apa kan, biji salak atau apa itu kan. Nah yang kedua sudah mulai agak gede dikit. Di bulan ketiga itu suaminya mengibaratkan perut sang istri kayak apel. Oh, udah segini nih isinya, kayaknya dalamnya ada apelnya nih perutnya gitu. Jadi lucu-lucuan di perutnya itu bukannya baby tapi ini kayaknya buah nih, buah apel. Lalu di foto yang ketiga itu kayak buah pir ya, buah pir atau alpukat. Nah itu di foto kelima saya kurang tahu juga ini buah apa, mangga ya, seperti buah mangga. Karena bentuknya ya sang suami menyamakan bentuk perut istrinya dengan bentuk buah gitu. Mungkin ya mirip mangga atau menurut suaminya gitu. Nah di foto keenam mirip semangka kecil, perut sang istri menonjol ke depan kayak buah semangka kecil yang memanjang gitu, memanjang lonjong. Di bulan ke-7 itu dibaratin kayak melon ya, melon atau apa ya ini ya, karena udah agak besar ya. Lalu di bulan ke-8 atau 9 itu sudah semangka besar gitu. Jadi tadi semangkanya kecil, ini semangkanya udah besar ya. Wah, sang suami merasa ini besar banget, seperti dalamnya kayak buah semangka. Ini kayak bukan anak deh, ini kayak semangka ya, kira-kira kayak gitu deh. Cocok-cocok. Dan pas foto terakhir yang 9, bayi itu bayinya keluar. Ya udah, ternyata bukan buah yang dalam perut istri, ternyata anak baby kesayangan mereka gitu. Nah ini foto yang menurut saya kocak, kreatif ya, berbiaya murah karena bisa jadi ini 0 rupiah karena nggak perlu memanggil fotografer. Ini bisa banget dilakukan sendiri di rumah ya kan. Proporsinya pun nggak sulit. Baju yang sama, baju yang bakalnya longgar ya, celananya yang bakalnya gampang dipakai, yang bahannya ada karetnya ya kan. Lalu ya warna bajunya senada suami istri. Ini kompak banget, temboknya juga putih kan. Jadi secara foto ini udah menarik sih, nggak ada yang mengganggu di dalam foto itu, hanya putih. Lalu objek menonjolnya di buah itu, buahnya kan berwarna-warni kan, sangat menonjol di antara warna lainnya gitu. Ini konsep yang menarik menurut saya, karena suaminya juga saya yakin ini pasti udah paham foto yang bagus tuh kayak gimana, momen yang bagus kayak seperti gimana. Ini teman-teman kalau mau coba besar baby dalam perut diibaratkan buah. Nah, ini teman-teman yang mau coba konsepnya bisa di komen di kolom komentar. Karya dari Jacqueline Dilik. Kita lanjut ke konsep berikutnya. Nah ini menurut saya paling favorit menurut saya, karena ini benar-benar karena mungkin suaminya profesinya sebagai pesulap, jadi dilakukanlah konsep foto ini gitu. Nomor 3, disulap perutnya keluar bayi. Nah seperti apa, ini dia fotonya. Nah ini menarik banget kan. Jadi mungkin istrinya itu memang juga sering tampil sebagai yang biasa kan, kalau disulap-sulap kan yang ngebantuin pesulap tuh. Misalnya ada wanita cantik yang dimasukin ke kandang, lalu kandangnya ditutup, lalu dibuka menghilang gitu, atau berubah jadi wanita lain gitu. Tiba-tiba muncul di balik panggung, lalu perempuannya keluar, seperti itu kan momen-momen sulap yang teman-teman sering lihat ya. Mungkin istrinya ini adalah sering juga ngebantuin suaminya jadi dalam pertunjukan sulap ya. Karena kayaknya udah paham banget nih ekspresinya, posenya seperti apa gitu. Terus komunikasi eye contactnya juga masih dapat banget. Ceritanya ini dari pasangan Anthony Stewart dan istrinya saat mengumumkan kelahiran anak perempuannya. Jadi mulai awal itu masih ya kayak seolah-olah kayak mau disulap. Dari gambar yang pertama ya, di kiri atas di baris pertama, si sulap ini dia istri saya, masih perutnya rata ya kan. Biasa istrinya kayak menunjukkan iya ini saya gitu penonton. Lalu di foto yang kedua, suaminya menutup dengan ya kayak dengan sulap, ditutup perut istrinya ya kan.
ini saya akan melakukan sebuah pertunjukan kayak gitu. Ini kita lihat ya kan, tadi nggak ada apa-apa, kita tutupin. Lalu di gambar ketiga ya, di baris kedua paling kiri dibuka itu tuh kain merahnya, loh kok membesar ya kan. Di gambar keempat lalu istrinya marah-marah tuh, kenapa nih kok bisa membesar perut saya gitu, kamu sulapnya gimana sih, kok perut saya bisa besar ya. Padahal pada cerita sebenarnya ya suaminya yang menghamili kan, ya udah pastilah gitu. Si pesulap ini yang menghamili istrinya, jadi perutnya membesar. Dan di gambar kelima ditutup lagi. Nah, ditutup lagi. Lalu setelah dibuka ada anaknya gitu. Nah, ini nggak lain suaminya ya pastinya kemungkinan besar pasti pesulap gitu. Kalaupun bukan pesulap juga apakah boleh melakukan trik ini ya nggak apa-apa, sah-sah aja, karena kan ini kan tema ya, tema bisa dicontoh, bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau kita orang biasa, kita mau melakukan konsep sulap ya nggak masalah. Ini konsepnya menurut saya keren banget nih. Jadi kok bisa sih ada makhluk kecil ya, makhluk yang lucu yang bakal jadi menemani hidup kita gitu, melengkapi perjalanan hidup kita, kok bisa ada di dalam perut gitu. Itu adalah suatu keajaiban, dan dalam sulap itu ya hal-hal yang ajaib gitu. Ya, ini konsep sulap. Oke, teman-teman yang tertarik ingin menggunakan konsep sulap ya bisa komen di dalam kolom komentar, atau bisa juga ngasih tahu ke teman-temannya. Oke, itu tadi konsep yang nomor 3 di sulap. Sekarang konsep nomor 4, maternity photoshoot kocak, ada yang ngebosenin, dibom keluar baby. Nah, ini simple ya. Kalau foto awal, foto yang pertama, kedua, ketiga tadi ada cerita tuh, dari mulai perutnya rata, membesar sampai keluar anak. Itu ada deretan ceritanya ya. Kalau yang di foto ini simple banget. Pada saat itu umurnya mungkin 7-8 bulan, pada saat besar-besarnya ya sudah, suami iseng banget tuh, dilukis perut istrinya, ada bomnya, ada gambar bomnya. Lalu apinya udah dipantik tuh. Foto si suami dan istrinya posenya, awas nih bakal meledak gitu ya kan, seolah-olah perut ibunya itu akan meledak. Lalu langsung aja digambar selanjutnya itu meledak ya kan, keluar anak. Nah, jadi ini simpel tapi udah bikin cerita, udah menjelaskan semuanya gitu, dua foto ini. Jadi dibom keluar anak, udah simpel. Tapi di balik simpelnya konsep ini ada make up dan dandanan yang niat gitu. Istrinya awalnya dandannya rapi, suaminya juga dandannya rapi ya kan. Lalu pada saat bomnya meledak keluar anak, sang wanita acak-acakan dengan bekas-bekas kayak api, bekas-bekas terbakar gitu kan, yang ada hitam-hitam gosongnya. Suaminya juga gitu. Bahkan anaknya pun niat banget dicemong-cemongin gitu, seolah-olah ikut meledak juga gitu. Dan lucunya di sini anaknya disuruh pose, ikut kaget juga. Jadi kan si istrinya kaget tuh, rambutnya berantakan, hitam-hitam, lipstiknya berantakan, suaminya juga, anaknya juga ikut teriak, gitu, ikut wah, gue meledak keluar gue nih, si anak kecilnya kayak gitu. Ini kalau dipasang tulisannya 3, 2, 1, boom. Nah itu lebih menjelaskan lagi ya foto ini. Nah, ini teman-teman kalau yang mau konsep simple sederhana ala-ala dibom, teman-teman bisa mencontoh konsep ini ya, nomor 4. Kalau teman-teman suka bisa komen di kolom komentar. Lanjut, selanjutnya kita di materi proses kocak ada yang kelima, isi perutnya bunda, bapak, dan kakak. Ini biasanya kehamilan yang kedua. Jadi kan kalau kehamilan yang pertama mungkin sudah dengan konsep yang formal, dengan yang bagus. Yang kedua ini mungkin sang suami tidak ingin biasa-biasa saja gitu. Sang suami dan istri ini pengen
hal yang berbeda dari kehamilan sebelumnya gitu. Dia ingin yang lebih kreatif, lebih fun gitu. Karena udah ada anak pertama dari kehamilan sebelumnya gitu. Mereka akan nanya anak kedua. Kita lihat seperti apa fotonya. Ini dia. Jadi di dalam perutnya, jadi ditunjukin tuh di fotonya pun setengah badan, nggak mesti full. Ya ini lebih ke seni ya. Jadi kalau kalau suami istri dan keluarganya itu ada yang pengen fotonya kelihatan muka gitu dengan yang terlihat biar yang berkesan. Ada juga foto-foto yang nggak perlu muka deh, karena kita orangnya cuek, kita lebih art, lebih nyeni gitu, lebih yang nggak kayak umum, nggak kayak orang-orang umumnya gitu. Itu hanya foto setengah badan ya. Lalu yang dilihatin tuh perut sang ibu, ditulisnya baby, jadi ada bayi di dalamnya gitu. Lalu si anak kecil tadi, anak yang pertama tadi menulis dalam perutnya itu ada jus apple juice. Nah yang si bapak ini bir ya. Karena bapak kayak si sang bapak mungkin sukanya itu bir ya kan. Kalau di luar negeri kan umum banget tuh, dalam kulkas itu ada birnya banyak ya. Jadi kalau minum tuh langsung botol gitu. Saya juga nggak habis pikir kenapa sih orang luar tuh kalau di film-film ya kayaknya mereka lebih suka minum bir gitu. Kok nggak air putih gitu, nggak air yang biasa gitu, apa udah budaya gitu. Nah ini di foto selanjutnya, di bawahnya keluarlah, ternyata di perut si yang baby itu ya bener keluar baby. Di perut sang anak tuh apple juice, oh iya ada apple juice-nya. Dan si bapak megang bir. Nah ini kalau di kita apa ya, bir juga bisa sih ada sih yang botolan gitu ya. Kalau yang jangan sampai yang kontroversi kayak cium, minuman keras itu kan jangan juga. Kalau di Indonesia kan banyak hal-hal sensitif, jadinya bakal viral. Dan kalau ada yang menyontoh juga nanti saling menyalahkan gitu ya. Ini kalau konsep ini hati-hati untuk dikeluarin di Indonesia gitu. Ya sang bapak bisa diganti dari bir jadi teh, atau temulawak, atau jahe, atau minuman jus jeruk, atau teh kampul ya, es teh wasgitel. Nah ini teman-teman kalau suka dengan konsep ini bisa tulis di kolom komentar ya. Nah ini menarik banget nih, nomor 5. Lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 itu judulnya Coming Soon. Nah ini fotonya lebih art lagi, nggak perlu tampil muka, tampil baju, tampil konsep segala macem ya. Karena orangnya ya mungkin pemalu dan juga nggak terlalu pengen di expose gitu ya. Hal-hal yang ini juga nggak jadi masalah gitu, karena kan ini lebih artistik, lebih estetik gitu, lebih apa ya, lebih nyetrit gitu. Jadi di sini simple banget. Mungkin si bapak nih pakaiannya udah kelihatan, pakai celana jeans, sepatu, tulisannya 1980, mungkin lahirnya 1980. Lalu di sebelahnya pakainya istri sih, ini bootnya cewek ya, perempuan, pakai mantel panjang tuh 1988. Nah sebelahnya lucu banget, 2014 Coming Soon. Lalu sepatunya kecil, belum ada anaknya. Wah lucu banget ya. Ya ini foto-foto akan diceritain, dan kalau dipajang pun saya suka nih foto-foto kayak gini. Jadi nggak nyeritain muka gitu, karena muka pasti berubah gitu. Tapi kalau misalkan foto dan art nggak akan berubah gitu ya, karena di sini yang dilihatin hanya kakinya, hanya bagian bawahnya. Kalau muka kan, kalau kita punya foto yang dipajang itu misalkan masih muda, masih keren, masih ganteng. Ya foto sekarang udah gemuk-gemuk, itu kan malu juga itu. Kalau ada yang lihat kan itu foto tahun berapa, mukanya kok masih muda-muda. Nah kalau foto yang ini tanpa muka nggak akan jadi permasalahan di kemudian hari, nggak akan ada yang menanyakan. Yang ada orang-orang tetap kagum gitu, wah keren juga nih, inspirasi fotografinya keren nih, jadi orangnya fotografi banget nih, nyeni banget nih, kayaknya nih orang-orang kuliahnya di seni nih gitu. Atau mungkin kerjanya di seni, kayak di musik, kerja di pelukis atau apa. Teman-teman yang mau konsep Coming Soon, simple banget nih, nggak perlu fotografer, bisa aja difotoin orang, teman, kerabat ya, foto sendiri juga bisa. Kalau yang suka konsep Coming Soon bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke nomor 7, bapak yang hamil.
Nah, bapak yang hamil, nah seperti apa itu? Biasanya kan kalau di masa ini kan ibu-ibu yang hamil, ya ini kok bapak yang hamil. Nah, ini dia teman, nggak usah diceritain, nggak usah di apa, nggak usah dibanyak diceritain, teman-teman bisa lihat sendiri di fotonya. Ini biasanya kan foto-fotonya normal tuh, ibu hamil dengan suaminya gitu. Lalu pose foto menghadap kamera dengan pose-pose bahagia, senyum gitu kan, walaupun senyumnya palsu, habis senyum malah cemberut lagi gitu kan, kita nggak tahu ya. Kalau di foto ini kita bisa lihat istrinya hamil, tapi kok mukanya bapaknya gitu. Apa bapaknya yang hamil ya kan? Foto kedua juga sama tuh. Kok badannya bawahnya putih-putih kayak mulus. Kalau cowok kan ada otot-otot ya. Ini foto bawahnya mulus ya, pasti foto istrinya ya. Kok mukanya bapak-bapak gitu. Jadi ini foto dua jadi satu. Kalau misalkan foto suami istri, istrinya hamil di foto gitu, itu umum ya, ngebosenin juga sih. Ini suami istri ini pengennya nggak ngebosenin, jadi udah aja satu fotonya badannya istri, kepalanya suami gitu ya. Ini kenapa kedua-duanya ada di balik pohon ya, karena di pohon kan mukanya kita bisa sembunyikan, istri bisa ke dalam pohon, lalu yang di depannya badannya aja gitu, lalu muncul dari situ foto kepala suaminya nongol gitu. Nah gitu, lalu jadinya kan unik dan lucu-lucuan juga gitu, nggak bosenin. Jadi daripada bosan-bosenin lihat suami lihat istri, udah aja lihat dua jadi satu gitu, foto istri dan foto suami dalam satu badan gitu. Nah ini kan jadi menarik nih, masa iya sih bapaknya nggak hamil. Nah ini kan jadi kocak dan jadi nggak umum gitu. Ini bakal jadi cerita yang berkesan kalau buat dipajang, bisa juga jadi bahan cerita saat kumpul keluarga ya kan. Ini menarik banget nih. Teman-teman yang mau coba bisa di kolom komentar ya. Tapi untuk yang muslim hijaber ya bisa dengan tertutup. Jadi suaminya nanti pakai hijab tuh. Nanti istrinya badannya aja tuh dengan babynya nongol di depan pohon, suaminya pakai hijab lah gitu. Ya ini bisa teman-teman contoh juga nih. Teman-teman kalau suka bisa komen di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 8, materi photoshoot kocak. Nomor 8, bunda dan babynya besar. Nah ini apa namanya? Kalau istilahnya sudut pandang ya. Jadi cara apa namanya, perbandingan. Jadi kalau di foto itu seolah-olah bunda dan babynya besar karena ada anak di dalamnya. Jadi kalau sang ibu hamil ya, yang besar itu perutnya, lalu ngaruh ke semua badan, tangannya ikut besar ya kan, pipinya ikut gemuk, bagian-bagian badan lainnya pasti ikut gemuk gitu. Karena saking gemuknya ini, jadi suami mengibaratkan bundanya jadi besar banget sekarang gitu, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan kurus, nggak gemuk. Nah kok pas hamil besar-besar semua gitu. Akhirnya difotolah ini. Jadi ini tentang sudut pandang. Jadi seolah-olah suaminya kecil banget, jadi ibu dan baby dalam kandungannya itu besar banget gitu. Ini jadi sudut pandang yang beda gitu. Ini bisa dipraktekin. Jadi yang mengarahkan itu nanti fotografer ngepasin suaminya yang agak jauh, istrinya yang dekat ke arah kamera gitu. Nanti di angle-nya fotografer mengatur sedemikian rupa nanti seolah-olah suaminya megang perut istrinya gitu, dalam keadaan suaminya jadi mini. Nah ini jadi dari sudut pandang ya, memainkan sudut pandang, mengapa ya, jadi perbesaran, besar kecil gitu. Jadi dalam foto itu kaidah-kaidah seperti ini bakal bikin foto semakin bercerita gitu. Ini menarik banget nih, jadi nggak ngebosenin dan bakal jadi kepuasan sendiri buat suami istrinya. Wah fotonya nggak biasa gitu.
Oke teman-teman yang pengen pengen mencontoh nomor 8 ya, Bunda dan babynya besar, mainkan sudut pandang, bisa komen di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 9, maternity photoshoot kocak anti ngebosenin, isi di dalam perut beda sih. Kenapa nih nomor 9 isi di dalam perut beda sih? Kita lihat langsung aja, lihat fotonya. Nah jadi kalau sama kayak tadi tuh, foto sebelumnya kan dengan anak kecil ya. Kalau foto di dalam, kalau yang tadi kan tulisan, hanya tulisan ya, si ibu tulisannya baby nih, dalam ada bayi, si anak di dalamnya ada jus, si bapak dalamnya ada bir. Kalau ini beda, ini foto ini sambil memajang foto USG ya, namanya istilah USG, foto janin yang masih dalam kandungan, jadi foto-foto 3D gitu deh. Nah si istri itu memajang foto di pas ditaruh di depan perutnya itu ada baby nih dalam perutku gitu. Lalu si bapak ikut pengen, nggak mau kalah gitu, bapak juga mau punya foto, aku punya burger nih dalam perutku gitu, sambil pura-pura di posenya tuh kayak kaget gitu, kayak nggak percaya gitu. Ini bisa banget dipraktekin ya. Jadi istrinya gambar foto anak janinnya, dalam perutnya tuh ada janinnya, bisa juga diganti nih, bisa burger, bisa soto, bisa es teh, bisa yang lain-lain nih. Bahkan kalau yang unik lagi, dalam perutnya ada alien gitu, ya itu bisa lebih kreatif lagi gitu. Ini foto maternity photoshoot yang kocak ya, yang nggak umum ya. Lalu di backgroundnya juga dikasih yang apa sih, yang mendukung lah. Jadi backgroundnya nggak lebih menonjol dari objek di depannya gitu. Ini backgroundnya walaupun warna-warni tapi tetap senada gitu. Jadi nggak mengganggu cerita di depannya. Ceritanya ya suami istrinya memegang foto yang berbeda. Si istri bawa janin, suaminya bawa foto lain yang konyol, yang kocak. Teman-teman, ini simple banget. Teman-teman bisa foto sendiri juga, nggak perlu dengan fotografer. Biaya juga bisa 0 rupiah nih, hanya bermodal foto USG ya. Foto USG juga kalau dapatinnya mahal ya. Kalau mau thread janin itu tarifnya berapa yang teman-teman pernah ngalamin ya, bisa berapa itu, 200-300 ya kan. Apalagi dikali dari mulai usia kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kan banyak banget tuh. Teman-teman yang udah tahu harga foto USG berapa bisa komen di kolom komentar. Oke teman-teman yang mau coba ya bisikin ya di komentar juga. Kita lanjut ke nomor 10. Nah ini nomor 10, materi photoshoot kocak anti ngebosenin, cerita dari awal sampai lahir. Biasanya dari awal sampai lahir. Dari awal sampai lahir. Nah ini kalau yang peduli momen nih ya, istri-istri zaman sekarang kan suka lihat media sosial ya, banyak banget contohnya gitu, apalagi di Pinterest. Apalagi istrinya hobi banget nih yang kekinian tuh apa, yang beda tuh apa gitu. Nah ini bisa juga idenya, si istri tuh menemukan idenya dari mana gitu, dan dia tuh udah peduli banget momen dari awal. Dia tespek dengan bajunya yang sama kan, bajunya sama, ada tespek. Lalu tespeknya tuh positif, dia ternyata tespeknya positif punya anak gitu. Lanjut di foto keduanya udah dicek positif, udah ke dokter, di foto ada babynya gitu, di foto juga tuh dengan pose yang sama, angle yang sama, dengan kursi, karpet, dan baju yang sama gitu. Lalu di foto yang ketiga tuh yang di bawah itu perutnya udah membesar beneran. Dari mulai tespek, foto perutnya membesar. Di foto terakhir brojol lah keluarnya baby itu. Nah itu satu cerita dengan baju yang senada gitu. Kalau bajunya macem-macem, beda-beda, itu juga ya di fotonya juga kurang ada benang merahnya gitu. Kalau ini ada benang merahnya, bajunya sama,
propertinya sama, backgroundnya sama, itu ceritanya beda-beda gitu. Ini menunjukin proses dan ini mengerti banget tentang momen-momen gitu. Jadi fotonya pasti bercerita banyak tuh. Bisa di test packnya nih yang kita tunggu-tunggu akhirnya keluar juga karena positif kayak gitu. Sampai akhirnya brojol keluar anak yang mereka impikan, mereka nantikan selama ini. Baik, ini momen-momen yang sadar momen banget nih. Jadi biasanya orang-orang seperti ini biasanya suka banget memperhatikan yang estetik ya. Jadi punya pandangan fotografi yang keren nih. Jadi sering melihat foto, sering melihat referensi. Jadilah punya ide seperti ini gitu. Jadi teman-teman setelah melihat ini semoga juga ada ide-ide kreatif yang bisa difoto ya, bisa jadi pengingat pada saat teman-teman nanti pun ada baby atau bahkan sekarang yang udah ada baby itu bisa mencontohnya ya. Jadi setiap momen dalam kehamilan itu sangatlah berkesan gitu. Jadi jangan sampai lolos dari jepretan kamera ya. Jadi keren banget loh. Setiap momen dalam kehamilan itu berkesan, jangan sampai lolos dari jepretan kamera. Wah, keren. Teman-teman yang mau konsep seperti ini, cerita dari awal sampai akhir, bisa komentar di kolom komentar ya. Baik, tadi udah ada 10 materi photoshoot kocak yang saya pilihkan spesial ya. Teman-teman paling favorit nomor berapa tuh? Ada yang mulai di bom, ada yang mulai coming soon, pas ulap, lalu isi dalam perut, lalu suami yang hamil ya, atau ibaratkan buah, lalu ada perspektif, nanti namanya perspektif ya. Foto bundanya seolah-olah besar banget, suaminya kecil. Lalu ada cerita dari awal, dari mulai test pack positif sampai brojol, sampai keluar bayi. Ada juga foto dalam perut, foto istrinya foto USG, suaminya foto yang konyol-konyol lah. Jadi teman-teman suka yang mana nih? Dari 1 sampai 10 yang mana bisa dituliskan juga. Oke. Nah teman-teman tadi udah jelasin tuh mulai dari persiapan apa aja sih yang harus disiapin nih dalam maternity photoshoot ini. Lalu contoh-contohnya nih foto-foto yang kocak ya, foto-foto yang nggak biasa, nggak ngebosenin, yang kreatif, yang nyeni. Nah itu karena mungkin yang foto-foto photoshoot yang umumnya itu sudah sering banget ya dilihat ya dengan hanya perbedaan tema dan busana segala macam. Kalau kita tadi 10 foto materi yang kocak ya, anti ngebosenin. Teman-teman suka yang mana ya, nanti dipilih saja. Dan apa nih menurut pendapat teman-teman tentang konsep-konsep itu. Jadi untuk kesimpulannya, untuk teman-teman yang ingin melakukan foto maternity itu ada selain yang dipersiapkan tadi ya, ada mulai dari tema, baju segala macam, fotografer, propertinya, lalu wardrobe, make up segala macam. Itu pastinya membutuhkan biaya ya. Jadi ada juga di akhir ini teman-teman bisa merange biayanya seberapa mahal. Jadi kalau bisa dibayangin aja, kalau photoshoot itu di studio foto ataupun outdoor itu ya, gambaran kasarnya ya biaya awal fotografernya berapa gitu kan, dengan biaya transport dan lain-lain mungkin ada di kisaran mulai dari 200, itu mungkin 1-2 foto atau berapa ya, ada hitungan sendiri. Setiap fotografer beda-beda juga dengan konsepnya. Dan tarif fotografer mulai dari 200 sampai lebih dari 1 juta ya, 2, 3, 4, 5 sampai banyak lah. Apalagi konsep yang dengan fotografer yang profesional itu, yang sudah terkenal, yang sudah sering menghandle artis-artis maupun tokoh-tokoh publik gitu, kayak Rio Motret itu pasti lebih mahal lagi, dari Triadi gitu. Atau Kak Martha Suherman, Mbak Martha Suherman, itu lebih pasti yang sudah punya nama akan lebih mahal lagi. Atau
Bahkan fotografer yang nggak punya nama pun bisa menaruh tarif yang tinggi karena kualitasnya gitu, karena kualitas dan kerjanya dan etos kerjanya dan keprofesionalannya juga hasil editingnya yang memukau gitu. Biasanya nanti diedit sedemikian rupa jadi fotonya pangling gitu, bikin pangling. Itu menyiapkan dana buat fotografer ya mulai dari 200. Jadi ini bukan harga pasti ya, tapi ini harga umum lah, pasti 200. Ada biaya-biaya fotografer tuh nyiapin buat peralatannya, lightingnya, orangnya, biayanya, biaya fee fotografer, transport dan lain-lain. Itu bisa didiskusikan. Lalu yang kedua, biaya baju itu bisa mahal ya, bisa sewa, bisa beli, itu tergantung masing-masing. Lalu biaya makeup itu juga secara umum berapa sih yang makeup yang teman-teman tahu, makeup wisuda kan biasanya berapa lah, 100 200. Kalau makeup tipis-tipis kayak gini berapa gitu. Atau bisa juga makeup sendiri. Teman-teman bisa lebih hemat lagi deh makeup sendiri. Lalu properti lain tuh kayak misalkan pengen smoke bomb, pengen ada efek-efek kayak smoke bomb, itu smoke bombnya harganya berapa gitu. Kalau pengen beli tenda-tendaan atau beli yang lain, kembang api, itu juga ada budget propertinya segala macam gitu. Apalagi pengennya udah bercita-cita pengen di suatu tempat ya kan, misalkan di Bali, di luar kota, di pantai, di gunung, itu ada biaya lagi, biaya transport, biaya lain-lain, biaya kendaraan, bensin segala macam ya. Hotelnya kalau perlu menginap itu terjangkau masih bisa dihitung ya. Teman-teman bisa memperkirakan sendiri berapa biayanya. Bahkan teman-teman kalau ingin melakukan maternity photoshoot yang murah meriah dengan biaya nol juga itu bisa. Teman-teman dengan konsep-konsep yang kocak tadi itu biayanya bisa 0 rupiah karena bisa menggunakan tripod atau bisa difotokan teman, keluarga ya kan. Itu hanya bermodalkan kamera ya, kamera sendiri juga bisa, kamera handphone juga bisa ya kan. Yang tadi kita lihat itu lebih kuat di mereka memperkuat di ceritanya gitu. Walaupun nggak mahal, walaupun murah, tapi ceritanya kuat, ceritanya kocak, ceritanya menghibur, kreatif, itu juga nggak masalah gitu. Jadi teman-teman tim yang mana nih? Ingin yang berbiaya, yang berkonsep, biayanya juga teman-teman bisa hitung sendiri, masih di dalam range ya, tapi tergantung masing-masing fotografer, makeupnya seberapa, itu teman-teman bisa survei sendiri, bisa juga 0 rupiah. Jadi kesimpulannya, foto maternity itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, biayanya pun dari mulai 0 rupiah sampai berjuta-juta rupiah, tinggal teman-teman pilih yang mana. Karena balik lagi, momen punya baby pertama kali itu sangat luar biasa, apalagi untuk baby yang kedua, ketiga itu pun nggak bisa dilewatkan karena momen kelahiran seorang buah hati ke dunia ini itu sangatlah spesial ya. Walaupun kita nggak suka dengan keributan anak-anak, walaupun kita nggak suka ada tim-tim yang child free segala macam, tapi kehadiran anak di dunia ini pasti akan membawa kebahagiaan, senyuman dan lain sebagainya. Karena mereka lahir tanpa dosa, mereka lahir dalam sucian, mereka polos, tidak tahu apa-apa, dan mereka pun ada darah kita di situ gitu. Maksudnya masih ada hubungan keluarga, masih ada hubungan sedarah bagi yang itu ya, bagi sedarah. Dan itu walaupun kita nggak sedarah, walaupun kita bukan keluarganya, tapi melihat anak kecil itu adalah suatu tanda kebahagiaan bahwa ada penerus keturunan kita, generasi kita di masa yang akan mendatang. Dan itu patut disambut, walaupun tidak dengan gembira, tapi kita patut ikut bahagia walaupun dalam hati paling kecil kita. Oke. Baik, itu untuk pembahasan maternity photoshoot kali ini ya. Untuk maternity photoshoot yang dengan tema selanjutnya nanti kita akan bahas ya. Teman-teman kalau ada request bisa komen di kolom komentar. Barangkali ingin maternity photoshoot yang tema-tema glamour, tema-tema yang artis ya, seperti apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang kepleset dan menyinggung. Jadi di sini
Kita tidak memihak siapapun, kita tidak tim yang ini, tim yang ini, tim ini, tapi kita ingin menyajikan pandangan kita khususnya di dalam bidang kreatif ini, ya, dalam hal kreatifnya, dalam melakukan sebuah foto kreatif. Dalam hal ini materi photoshoot. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.